Oke, selamat malam. Kita sudah lama nggak buat video nih. Ini kita ada kasus Beat F1. Informasinya sebelumnya hilang api, hilang pengapian ya kawan. Cuman pompanya masih aktif, pompa minyaknya masih aktif. Jadi informasi dari yang punya kendaraan, kendaraan ini tinggalnya sangat jauh. Dari bengkel sebelumnya sudah dicek, hilang api karena keterbatasan alat. Jadi diserahkan ke kita cek, memang betul pengapian api dari koil tidak ada. Dari koil tidak ada, injektor juga tidak hidup, sinyal massa di injektor tidak hidup, sinyal massa koil tidak ada. Yang dari ECM kita cek, pulser aman, sinyal dari spool aman, sampai ke ECU 12 volt ECU normal ada pada saat kontak on. Cuman setelah kita cek dengan alat scanner, di sini kita dapatkan bahwasannya TPS-nya voltasenya sangat tinggi. Dan pertama kita cek itu voltasenya tinggi, kemudian ada error di bagian TPS. Kita cek dia, ini voltase TPS pada saat gas belum diputar, derajatnya sudah 87 derajat dan voltnya 4,863. Ini mana? Ini seharusnya 0 derajat dan ini 0,4 sekian. Pernah dulu juga dapat kasus seperti ini, kabel TPS putus sehingga api koil tidak ada, injektor tidak aktif. Dan ini kemungkinan terjadi lagi, tapi kita sudah cek pakai multi dari sensor TPS-nya. Dari sensor TPS ini ke ECU, tiga kabelnya tersambung. Sehingga saya tes untuk ganti TPS yang baru, namun tetap sama. Pernah juga terdapat kasus gitu, injektor kabel terhubung pakai multi, kita tes pakai multi, kabel terhubung tapi dia putus. Dia masih terhubung, hambatannya masih tinggi, cuman situ sudah korosi, sudah putus, tinggal 1-2 helai serat saja, sehingga injektor juga tidak aktif. Dan saya juga menduga TPS ini terjadi dengan hal yang sama. Setelah saya cek ternyata benar bahwasanya di bawah kita terdapat kabel TPS itu sudah keropos. Dia terhubung pakai buzzer, pakai multi itu terhubung, cuman di sini sudah keropos, sehingga kadang menipu kita sehingga kita bingung. Kabel tidak ada yang putus, TPS diganti baru, namun tetap sama, hasil voltasenya tinggi, derajatnya tetap tinggi. Seharusnya kalau derajatnya tinggi diganti dengan TPS yang baru normal kan ya. Oke, kita coba dulu ya, kita sambung kabelnya. Nanti kita lihat lagi apakah TPS-nya akan normal setelah kabel yang korosi itu kita sambung kawan ya. Kita jeda bentar. Oke kawan ya, setelah kita sambung, lihat lagi voltasenya ya. Agak susah nih kawan. Lihat lagi voltasenya. Sudah 0 derajat dan ini sudah kembali normal di 0,5 volt. Jadi masalahnya dengan
kabel tadi udah kita sambung. Dari kita sambung, coba kita putar. Oke. TPS sudah kembali normal. TPS sudah kembali normal kawan ya. Voltase sudah, derajatnya sudah 0, voltase sudah 0,5. Ini kita coba sambung secara sementara. Ini kita sambung secara sementara dulu, nanti kita rapikan lagi. Coba kita cek apakah api busi sudah bisa muncul kawan ya. Kita cek api businya apakah sudah normal. Apakah benar gara-gara kabel yang korosi itu. Oke. Kita lihat lebih jelas lagi kawan ya. Masalah sini sudah 2 kali terjadi. Oke. Gimana ya? Apa derajatnya sudah coba konekkan ulang. Cari Honda Beat. Kita coba reset errornya pada TPS. Oke, sudah kita reset. Error TPS sudah kita reset. Voltase sudah kembali normal. Derajatnya 0. Voltase sudah kembali normal di 0,527. Di 0, oke. Jadi kasus Honda Beat ini sekiranya sudah clear kawan ya, sudah clear. Jadi cerita kita sedikit, dulu juga pernah terjadi di sini. Itu pada saat itu terjadinya hilang pengapian itu pada pernah putus juga kabel TPS sehingga menghilangkan pengapian. Voltasenya terbaca 0, derajatnya juga terbaca 0. Karena hilangnya harus positif supply dari positif aki ke TPS sehingga kabelnya putus sehingga pengapian hilang kawan. Kasus ini seperti dulu yang pernah terjadi di Vario, itu
injektornya tidak aktif, mil tidak terbaca. Kita tes pakai multi, kabelnya terhubung, namun pada saat itu kita kurang teliti dengan nilai hambatan di multinya kawan. Jika nilai hambatan itu di atas 50 ohm, berarti itu dia tersambung tapi tidak benar-benar tersambung kawan. Jika di atas 50 ohm, kecuali dia di bawah 5 sampai 0, 50 ohm ke bawah, di atas 50 ohm, hampir 50 ohm, itu dia terbaca, dia terhubung, namun hanya tersisa 1-2 serabut. Jadi pada saat itu injektor kita multi terhubung, namun setelah kita curiga, kita coba jumper, ternyata injektor aktif. Rupanya setelah kita bongkar kabel itu, kabelnya itu ada yang sudah mau putus, tapi tersisa hanya dua lay kabel, sehingga injektor tidak dapat hidup. Dan ini terjadi lagi di sini kasusnya pada bit ini TPS. Setelah kita cek dengan scanner, itu di TPS terbaca nilai derajatnya 87, sementara TPS gas belum dipuntir dan voltasenya di 4,5 sekian. Itu terbaca TPS pada derajat gas penuh, gas mentok. Sementara TPS belum diputar. Sehingga tadi saya coba ganti TPS baru, saya colokkan soket ke TPS baru, namun tidak ada perubahan. Selanjutnya saya coba untuk di multi kabel itu dari soket TPS ke ECU, semuanya terhubung. Namun kembali lagi dengan pengalaman kami sebelumnya, itu yang terjadi pada injektor. Saya coba bongkar dan betul saya temui ada kabel yang hanya tinggal tersambung 1-2 helai. Oke lah kawan, mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan, pengalaman kita sehari-hari di bengkel. Akhir kata saya ucapkan wassalam, salam dari kami Dumai Riau, Jikri Motor. Terima kasih.